Pentagon Amerika Serikat merilis rekaman serangan kapal selam yang membombardir kapal perang Iran di Samudra Hindia. Akibatnya 80 orang tewas. Imbas serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, sejumlah WNI di Teheran meminta pemerintah Indonesia segera mengevakuasi apa saja langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar WNI aman dan terhindar dari kondisi konflik ini, dan bagaimana pula memastikan agar WNI yang terjebak di daerah konflik terjamah negara. Kita akan bahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. DPR meminta polisi segera usut kasus kematian terhadap pegiat anti korupsi yang ditemukan meninggal di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Hari ini sidang putusan kasus penyelundupan hampir 2 ton sabu dengan terdakwa ABK Fandi Ramadan akan dibacakan. Ibu Fandi meminta anaknya dibebaskan karena tidak bersalah. Selama sepekan terakhir, rupiah tertekan dan IHSG anjlok. Selain karena konflik AS Israel versus Iran, disusul penutupan Selat Hormuz. Sentimen dari lembaga pemeringkat Fitch yang menurunkan outlook utang RI dari stabil ke negatif juga ditengarai jadi biang keladi. Kompas Bisnis nanti akan membahasnya. Halo, selamat pagi saudara. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, di hari ini hari Kamis 5 Maret 2026 bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Putri Oktaviani. Sejumlah informasi penting tentunya akan kami hadirkan hari ini saudara. Di antaranya tadi yang sudah disebutkan juga dalam headline Adisti adalah soal bagaimana kondisi pasca serangan ke Iran oleh AS dan Israel dan juga bagaimana keselamatan dari WNI yang berada di sana. Nah, ini dia menjadi perhatian kita bersama ya. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat Israel terhadap Iran nampaknya belum juga kunjung mereda begitu ya. Karena memang Trump sudah mengatakan bahwa aksi balas serang ini akan terus terjadi, paling tidak ini ada 4 minggu yang memang sudah ditargetkan oleh pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini adalah Presiden Trump begitu. Nah, ini menjadi perhatian dunia, salah satunya adalah Indonesia, di mana ada 329 warga negara Indonesia kita yang masih berada di Iran, dan saat ini memang pemerintah Indonesia sudah menginstruksikan kepada Duta Besar RI kita di Iran begitu ya untuk bisa melakukan evakuasi secara bertahap. Karena apa? Karena keselamatan dan juga keamanan warga negara kita adalah hal yang paling utama, dan nantinya evakuasi ini akan dilakukan secara bertahap. Karena kan ini juga diminta untuk WNI yang berada di sana ini untuk tetap tenang tentunya dan juga memantau bagaimana situasi dan juga kondisi di sana, termasuk juga disediakan hotline oleh KBRI ini yang terus perlu dipantau oleh WNI di sana, termasuk juga oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi sebelum ke sana, Adisti dan juga saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi saudara. Ada informasi soal 12 rumah di permukiman padat penduduk di Bulukumba, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Diduga api disebabkan korsleting di salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Diponegoro, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan. 12 unit rumah hangus terbakar. Api diduga disebabkan korsleting pada salah satu rumah warga yang ditinggal pergi pemiliknya. Angin yang kencang membuat api dengan cepat membakar rumah yang ada di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut.
Masih soal peristiwa kebakaran, saudara, kebakaran melanda kandang ayam di area peternakan di Desa Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kobaran api yang membakar kandang ayam di peternakan Desa Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi ini membuat panik warga. Kebakaran terjadi sekitar pukul 6 pagi, diduga karena korsleting. Api dipadamkan 4 jam kemudian dengan mengerahkan 12 petugas pemadam kebakaran. Saat kejadian, kandang ayam dalam keadaan kosong karena ayam telah dipanen beberapa hari sebelumnya. Jalur utama penghubung antar kabupaten di Trenggalek, Jawa Timur terputus akibat longsoran material batu berukuran besar. Longsor terjadi di kilometer 16 jalur raya Trenggalek Ponorogo, tepatnya di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu Trenggalek. Tebing setinggi sekitar 15 meter ambruk bersamaan dengan longsor yang membawa material tanah dan bebatuan berukuran besar. Lalu lintas dari dan menuju Trenggalek serta Ponorogo terpaksa terhenti dan dialihkan dengan jarak lebih jauh. Diduga longsor yang terjadi dipicu hujan turun secara terus-menerus beberapa hari terakhir, sehingga tanah menjadi labil. Benteng Takasi, sementara lumpuh total. Ini tadi diawali yang sebelumnya memang terjadi hujan, intensitas sedang, kemudian berhenti dan memang beberapa hari yang kemarin sempat juga terjadi hujan. Diupayakan pada malam hari ini kami sudah melakukan komunikasi dengan Satker Balai Besar Pemeliharaan Jalan Jatim Bali. Paling tidak alat berat dan perlengkapan lainnya diupayakan hari ini datang karena melihat kondisi saat ini hujan deras. Kami nanti secara teknis akan komunikasikan dengan seluruh unsur yang terkait. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polisi menangkap pelaku spesialis curanmor yang kerap meresahkan warga di Bandar Lampung. Polisi menyita BPKB dan STNK sejumlah kendaraan diduga hasil curian. Satu pelaku pencurian sepeda motor ditangkap pada Rabu dini hari saat tertidur pulas di rumahnya di Lampung Timur. Pelaku sempat terekam CCTV saat tengah beraksi. Kedua pelaku terlihat memantau kondisi sekitar sebelum melancarkan aksinya. Polisi menyita sejumlah STNK dan BPKB kendaraan dari tangan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah mencuri di beberapa wilayah di Bandar Lampung. Pelaku ini melakukan pencurian dengan pemberatan dengan melakukan hunting dan juga memantau situasi. Apabila situasi aman, pelaku langsung melakukan pencurian. Untuk motifnya, pelaku memang sengaja menjadikan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Hujan deras di lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah memicu banjir lahar dingin di Sungai Senowo. 3 truk penambang pasir terseret. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah terkait, ya Allah. 3 truk penambang pasir ini terseret derasnya aliran banjir lahar hujan di Sungai Senowo, Magelang pada Selasa sore kemarin. Sementara 12 truk lainnya terjebak material banjir lahar hujan. Koordinator Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur, Arif Yulianto, menyatakan hingga Rabu siang 2 dari 4 orang yang dalam pencarian sudah ditemukan.
Ada 3 kendaraan truk yang terseret arus sungai, terus kemudian ada 12 truk itu yang terjebak dan ada 2 alat berat itu jenis merek Kobelco. Masih terpendam ya? Masih terpendam. Sementara ini ada 4 korban. Dari 4 sudah? Untuk 4 korban itu sudah kita temukan 2. Momen menegangkan terjadi saat seorang operator berusaha menyelamatkan diri dari derasnya arus banjir lahar dingin Gunung Merapi di Kalisenowo, Magelang. Dengan berdiri di atas ekskavator yang juga terjebak banjir, seorang operator berusaha untuk bertahan sambil menunggu datangnya pertolongan. Anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta polisi untuk mengusut kasus perampokan Pasutri yang membuat 1 orang tewas di Bekasi, Jawa Barat. Rieke bilang korban dikenal sebagai pegiat anti korupsi dan belum lama ini menyuarakan dugaan korupsi di sebuah platform podcast. Hal ini disampaikan Rieke Diah Pitaloka saat mendatangi rumah duka Ermanto Usman yang merupakan seorang pensiunan PT JICT di Bekasi, Jawa Barat. Rieke meminta polisi untuk melakukan investigasi mendalam karena motif kematian korban yang dinilai janggal jika hanya disebut perampokan biasa. Menurut Rieke, sampai usia pensiunnya, almarhum masih kerap memperjuangkan kasus korupsi pelabuhan. Bahkan sebulan sebelum kematiannya, almarhum sempat menjadi pembicara dalam sebuah platform podcast terkait korupsi di pelabuhan. Kami berharap penyidikan yang dilakukan juga dengan komprehensif begitu, indikasi kuat ini bukan pencurian. Tidak ada barang yang hilang. Jangan ada yang memframing ini perampokan. Ini bukan perampokan karena tidak ada barang yang hilang kecuali kunci mobil, dompet dan handphone. Ya, jadi saya kira perlu ada kajian dan investigasi yang lebih luas, lebih tajam dari pihak kepolisian. Polisi masih menyelidiki dugaan pembunuhan dalam kasus perampokan pasangan suami istri di Bekasi yang membuat sang suami tewas. Polisi tengah mencari jejak pelaku dengan memeriksa sidik jari pada spray korban, jendela kaca yang pecah hingga jejak kaki pada dinding rumah. Polisi juga mengumpulkan informasi dari warga untuk mencari petunjuk soal pelaku. Masih dalam penyelidikan, mohon doanya supaya segera terungkap. Pak, ini ada dugaan pembunuhan ini nyambung sama kegiatan Bapak ini di aktivismenya nggak sih? Yang suka bikin podcast dan juga di Serikat Buruh? Semua masih dalam penyelidikan ya, mohon waktu ya. Mohon dukungannya. Kalau ada saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan dan lainnya informasi-informasi, kami dengan senang hati bisa untuk menampung. Korban perampokan Ermanto Usman merupakan seorang pensiunan PT Jakarta International Container Terminal atau JICT. Keluarga mengenang korban sebagai pegiat anti korupsi yang berani mengungkap kasus korupsi. Pihak keluarga menyerahkan semua proses penyelidikan kepada polisi. Karena sebagaimana diketahui, ini korban almarhum ini kan adalah pegiat anti korupsi. Dia adalah pegiat anti korupsi, namun sepenuhnya tentunya keluarga kami tidak dalam kapasitas untuk menyatakan apakah ini perampokan, memang apakah pembunuhan berencana. Ini domainnya polisi, ya kami silakan nanti ya tanyakan ke pihak penyidik ya, termasuk hasil otopsinya kami juga nggak dapat, itu semuanya menjadi kewenangan daripada kepolisian. Sebelumnya, Ermanto dan istri menjadi korban perampokan di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat, Senin 2 Maret lalu. Ermanto ditemukan tewas di atas kasurnya, sementara sang istri kritis karena luka berat akibat penganiayaan. Tim Liputan, Kompas TV. Pentagon Amerika Serikat merilis rekaman serangan kapal selam yang
membombardir kapal perang Iran di Samudra Hindia. Akibatnya 80 orang tewas. Bulan puasa itu waktunya kita kejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Dari 13 mineral esensial yang berkolaborasi dengan 13 vitamin. Kombinasi lengkap Renovit. Bekerja optimal menjaga stamina, daya tahan tubuh, dan percepat recovery. Renovit, produksi Konimax. Renovit Gold dengan kemasan baru. Kolaborasi 13 mineral, 12 vitamin, dan 4 zat aktif. Jaga kesehatan, daya tahan tubuh, mempercepat pemulihan setelah sakit. Renovit Gold, jaga kesehatan usia senja. Produksi Konimax. Bulan puasa itu waktunya kita kejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Nanti di tanah suci, siapa yang mijitin kaki ibu? Bagaimana kalau ibu sakit? Pemerintah Arab Saudi setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Ibadah haji jadi lebih dekat, lebih singkat, dan lebih hemat. Kampung Indonesia, hadirkan tanah air di tanah suci. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Samsung Galaxy S26 Series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Pentagon Amerika Serikat merilis rekaman serangan kapal selam yang membombardir kapal perang Iran di Samudra Hindia. Akibat insiden ini, 8 orang tewas. Dalam rekaman dramatis yang dirilis Pentagon, terlihat momen kapal perang Iran terkena torpedo. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyebut ini sebagai penenggelaman kapal musuh pertama oleh
torpedo sejak Perang Dunia II. Sementara itu, catatan sejarah menunjukkan Inggris menenggelamkan kapal Jenderal Belgrano pada 1982. Sehingga pernyataan Hegseth kemungkinan merujuk pada torpedo Amerika Serikat pertama yang menenggelamkan kapal musuh. Dan dalam insiden ini tercatat ada 80 orang tewas. Angkatan Laut Sri Lanka menyelamatkan 32 awak kapal perang Iran yang tenggelam di perairan internasional. Kapal tersebut dihantam torpedo kapal selam Amerika Serikat. Kapal dan pesawat militer Sri Lanka dikerahkan untuk operasi pencarian. Tim penyelamat menemukan korban mengapung di laut. 32 orang telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit di kota Gale, Sri Lanka. Beberapa jenazah ditemukan, sementara pencarian korban masih berlangsung. Penyelamatan korban kapal perang Iran berkat sinyal darurat yang diterima Angkatan Laut Sri Lanka. Kapal perang Iran Irish Dana membawa 180 orang. Kapal ini dilaporkan tenggelam di luar perairan Sri Lanka. Sebelumnya, saudara, Amerika Serikat menyatakan kapal perang Iran tersebut tenggelam akibat torpedo kapal selam Amerika di perairan internasional. Launch and dispatch our craft with all the necessary rescue team and the necessary devices to render humanitarian assistance, and we reached up to that location and continue doing this search operation. So while doing search operation, we found people floating on the floating in the water and rescued them, and later on subsequently when we inquired them, we found that those people are belonging to the Iranian ship, and we understood that they need prompt medical attention, and we swiftly transferred them to the Karapitiya Teaching Hospital, and right now they are undergoing medical treatment. So we still continuing the search and rescue operation in that particular area. Drone Iran menyerang tangki bahan bakar di pelabuhan komersial Dom Oman. Serangan ini terjadi sehari setelah Qatar menghentikan produksi gas alam cairnya atau 1/5 dari pasokan global. لا حول ولا قوة صوب يطفوا يا الله هاي وحدة تويات تو لا حول ولا قوة صوب يطفوا يا الله ولا قوة صوب يطفوا يا الله هاي وحدة تويات تو لا حول ولا قوة صوب يطفوا يا الله. Ya, saudara, dampak dari perang Amerika Serikat Israel versus Iran hingga saat ini kepulangan jemaah umroh masih tertahan. Dampak dari penerbangan sejumlah maskapai tertunda bahkan dibatalkan akibat perang di Timur Tengah. Berdasarkan data Sistem Pengelolaan Umroh dan Haji Khusus atau Siskopatuh, ada lebih dari 58.000 jemaah umroh Indonesia yang masih berada di Arab Saudi. Asosiasi Haji dan Umroh memastikan semua jemaah aman di hotel sembari menunggu mekanisme pemulangan. Salah satu opsi yang disampaikan adalah rencana charter flight. Hari ini mereka yang tertahan ya semua kebanyakan stay di Jeddah ya, menunggu kepastian penerbangan dari masing-masing maskapai terkait ya, menunggu regulasi atau pengumuman. Dan terus bagi upaya yang dilakukan juga hari ini tadi kita di asosiasi sedang Sementara itu, Saudara, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyatakan tengah bernegosiasi dengan otoritas Arab Saudi dan maskapai penerbangan untuk memberi keringanan fasilitas bagi jemaah yang masih tertahan di sana. Dari sekitar 50.000 orang jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi,
7.500 orang telah dijadwalkan pulang dalam waktu dekat. Jika eskalasi terus meningkat akibat konflik di Timur Tengah, Wamenhaj menyebut telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk menyediakan pesawat khusus dalam memulangkan jemaah umroh ke tanah air. Kalau eskalasi terus meningkat, Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi juga dengan Garuda. Kemarin sudah disampaikan ke kami ketika ada pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwasannya Garuda akan men-standby-kan 2 pesawatnya untuk mengangkut jamaah kita atau warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah kalau eskalasinya meningkat. Tentu kita tidak berharap eskalasi meningkat, mudah-mudahan dalam waktu dekat eskalasi justru bisa menurun atau deeskalasi. Imbas serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, sejumlah WNI di Teheran meminta pemerintah Indonesia segera mengevakuasi apa saja langkah yang harus dilakukan pemerintah Indonesia agar WNI aman dan terhindar dari kondisi konflik ini. Bagaimana pula memastikan agar WNI yang terjebak daerah konflik terjamah negara? Kita bahas usai jeda. Perang AS Israel dengan Iran membawa dampak luas, salah satunya kepada warga sipil yang keamanan dan keselamatannya terancam. Tak terkecuali WNI yang ingin segera dievakuasi dari Iran. Menteri Luar Negeri Sugiono bilang ada 15 warga negara Indonesia yang segera dievakuasi dari Iran. Perencanaan evakuasi masih disusun karena ruang udara tidak bisa dipakai sama sekali karena alasan keamanan. Kemlu memerintahkan kedutaan besar di Teheran untuk melakukan evakuasi secepat mungkin karena potensi konflik di Timur Tengah yang masih tinggi. Menlu menilai karena jalur udara ditutup total, satu-satunya alternatif melalui akses jalan darat melalui kota Baku. Nah, eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi, karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi, tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Teheran sudah berkomunikasi dengan lebih dari 300 WNI di sana. Kementerian Luar Negeri terus memantau dan menyiapkan kebijakan perlindungan. KBRI telah menerbitkan edaran agar WNI bertahan di kediaman masing-masing demi keamanan dan keselamatan. KBRI bilang sejauh ini tidak ada ancaman langsung dari konflik yang terjadi. Tapi saya bisa mendapatkan sampel dari tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kota. Sampai sekarang mereka menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan ancaman direct terhadap keamanan dan keselamatan dirinya, dan semoga kita harapkan masih seperti itu. Kita akan tetap melakukan komunikasi untuk terus melakukan asesmen terbaik. Apa yang bisa kami lakukan terbaik untuk melindungi para WNI yang berada di wilayah Iran. Serangan Iran kini meluas tidak hanya ke Israel tapi juga ke negara-negara lain yang memiliki basis pangkalan militer Amerika Serikat. Salah satunya di Uni Emirat Arab. Namun, WNI di Abu Dhabi bilang situasi tempatnya tinggal kondusif meski mendengar sejumlah dentuman. Kondisi mengarah ke kondusif. Untuk dentuman rudal sendiri, banget tadi malam saya rasakan. Terus sekitar jam 7 atau jam 8 waktu setempat, setelah waktu Isya setempat ini, itu ada dentuman rudal tepat di atas daerah apartemen saya. Kebetulan apartemen saya di dekat International Airport, di dekat situ. Untuk keadaan sendiri, seperti yang tadi saya bilang, sudah menuju kondusif, semuanya terkendali di sini.
KBRI di Abu Dhabi menetapkan status siaga 3 atas peristiwa konflik Iran dengan AS Israel, yang mana merupakan tingkat siaga terendah. Saudara, keselamatan warga sipil atau warga negara Indonesia harus mendapat perhatian akibat perang Amerika Serikat Israel dengan Iran, terlebih bagi warga negara Indonesia kita yang berada di Iran atau sejumlah negara lain di Timur Tengah. Evakuasi WNI sudah disiapkan meski banyak yang belum merasakan dampak langsung konflik di sana. Kami akan ulas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Pak Sukamta, dan juga ada analis geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Bu Dina Yulianti. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sukamta dan juga Bu Dina. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Adisti. Ya, saya ingin ke Pak Sukamta dulu. Pak Sukamta, dari Komisi 1 DPR RI, apa yang kemudian bisa didorong dari DPR RI kepada pemerintah kita, begitu Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri soal desakan evakuasi terhadap warga negara kita yang ada di Iran yang saat ini masih menunggu, dan juga informasinya evakuasi akan dilakukan secara bertahap. Baik, terima kasih. Prioritas utama di dalam konflik ini bagi kita, pemerintah Indonesia, adalah penyelamatan WNI. Situasinya di berbagai negara beda-beda. Ada WNI yang tinggal di wilayah yang terdampak langsung, dan ada WNI yang walaupun di negara-negara itu terdampak, tapi tempat tinggalnya masih jauh dari wilayah-wilayah yang diperkirakan menjadi ajang konflik. Nah, ini akan didekati dengan pendekatan yang berbeda-beda, persuasif, kasus per kasus, tapi secara umum kita dorong supaya Kemlu, kedutaan-kedutaan atau KJRI itu melakukan persiapan yang cukup untuk melakukan evakuasi. Misalnya kemarin di Bahrain, di Manama, ketika terjadi pemboman, kemudian warga berbondong-bondong via darat, naik mobil, mereka pergi ke wilayah Saudi. Nah, jadi kedutaan di Riyadh, KBRI kita di Saudi, di Riyadh, sudah menyiapkan persiapan-persiapan untuk menampung WNI maupun staf kedutaan yang memang harus mengungsi dari negara-negara teluk seperti Kuwait, Qatar, Abu Dhabi atau Emirat, dan juga Bahrain. Dan juga di Saudi sendiri, karena kebetulan kan Saudi bagian timur yang wilayah teluk itu yang juga terancam diserang oleh pihak-pihak yang berkonflik itu juga banyak WNI-nya. Jadi memang ini terpadu. Untuk yang di Iran sendiri memang jalur yang biasa dipakai dan disiapkan itu via darat, via Azerbaijan ya. Oke. Nah ini saya kemarin sudah pantau dengan KBRI terkait, mereka menyiapkan jalur evakuasi ini, walaupun memang tidak semua WNI itu mau langsung pulang ke Indonesia. Ya, ada yang pengen keluar, bertahan saja di Azerbaijan, nanti kalau kondusif masuk lagi. Nah, jadi situasinya ya setiap WNI punya kondisi dan niat yang beda-beda. Oke, setiap WNI punya case yang berbeda-beda, tapi kemudian kita juga melihat bagaimana eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah ini trennya belum ada terlihat penurunan begitu ya Bu Dina ya. Tadi disebutkan oleh Pak Sukamta, yang paling make sense begitu adalah skemanya melalui jalur darat dengan negara tetangga, ke negara tetangga adalah Azerbaijan. Nah, apa yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diplomasi politik atau seperti apa, agar kemudian negara tetangga Azerbaijan dan juga negara tetangga lainnya juga bisa bekerja sama untuk melakukan atau menerima WNI kita untuk bisa dievakuasi, Bu Dina?
Iya, baik. Memang kalau dari sisi teknis, yang terdekat tentu ke Azerbaijan lewat jalan darat, lalu dari Baku itu bisa terbang ke Turki. Kalau sebelumnya di bulan Juni yang lalu itu bisa opsinya ke lewat Qatar atau lewat Saudi. Tapi kan sekarang Qatar dan Saudi juga bermasalah gitu ya. Jadi sepertinya opsinya adalah Turki. Yang perlu dilakukan kalau langkah diplomatik tentu yang pertama diplomatik konsuler ya sesegera mungkin melakukan mitigasi di lapangan lalu bekerja sama dengan pihak Azerbaijan tentu saja, yaitu masalah prosedur yang saya pikir pihak Kementerian Luar Negeri sudah sangat mahir ya dalam hal ini ya, sangat memahami bagaimana langkah-langkahnya. Tapi kemudian yang perlu saya berikan catatan adalah selain mitigasi situasi ini, juga kita perlu melakukan diplomasi di level global. Bagaimana caranya agar perang ini segera selesai gitu ya. Kalau perang tidak selesai, artinya kita seolah hanya ya memadamkan api ya. Oh, sekarang ada masalah, lalu dicari solusinya, tapi masalahnya nggak selesai-selesai juga gitu. Sehingga kita memang perlu merumuskan dengan cermat sebenarnya apa sih akar masalahnya. Dan langkah apa yang kita bisa lakukan yang berdampak gitu ya. Kalau sebatas seruan atau himbauan ya. Saya pikir dalam situasi yang sudah sedemikian panas antara Israel, Amerika Serikat versus Iran itu upaya-upaya diplomatik atau negosiasi itu belum pada tahap itu, sehingga harus ada dicari jalan yang gimana caranya supaya ada pihak sebenarnya kan yang agresor itu Amerika Serikat dan Israel ya. Gimana supaya pihak agresor ini akhirnya mau menghentikan agresinya. Sementara pihak Iran kan membalas ya. Ketika pihak yang menyerang berhenti menyerang, tentu Iran tidak akan menyerang lagi. Dan kemudian catatan saya juga dari sisi skala serangan. Saya pikir kalau Iran warga negara Indonesia di negara-negara selain Iran itu relatif aman dari sisi bahwa Iran sendiri ketika melakukan serangan balasan itu disiplin ya, dia yang ditargetkan adalah fasilitas militer. Nah, fasilitas militer, jadi pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Tapi sebaliknya Amerika Serikat dan Israel ketika membombardir Iran itu sebagian besar justru fasilitas publik, sipil, rumah sakit, sekolah, perkantoran, gedung-gedung apartemen, sehingga memang resiko yang dihadapi warga negara Indonesia di Iran memang jauh lebih besar saya pikir. Tapi kemudian juga tadi ada pernyataan ya ada yang nggak mau evakuasi misalnya. Saya pikir ini juga bisa dipahami apalagi kalau pelajar sebagian besar orang Indonesia di Iran itu kan pelajar atau mahasiswa maksudnya. Seringkali kita tuh ya saya merasakan juga ya kalau mahasiswa sebentar lagi mau ujian ini kalau pulang gimana nanti kelulusan terlambat dan lain-lain ya. Saya pikir itu di antara pertimbangan ya kenapa kok mahasiswa ada sebagian yang memang tidak mau pulang karena memikirkan studinya. Mahasiswa kalau kuliah kan tentu inginnya segera lulus dan pulang ke Indonesia dan bisa berkarir gitu ya. Oke, ini juga menjadi perhatian begitu ya, karena apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel, serangan ini menyasar ke fasilitas-fasilitas publik yang tadi Anda sebutkan. Ada apartemen, kemudian ada rumah sakit, sekolah, tentu ini menjadi resiko besar bagi warga negara kita yang masih belum bisa dievakuasi dari Iran untuk keluar dari Iran menuju ke Azerbaijan dan juga negara tetangga lainnya yang dekat dari Iran begitu ya. Nah, kalaupun apakah tidak ada keharusan begitu? Tadi kan ada opsi ya kalau mau ya dievakuasi, kalau enggak ya sudah di negara tetangga saja. Harus ada keharusan begitu atau seperti apa? Saya pikir kalau dari sisi hukum tidak ada keharusan ya, itu kan sebenarnya pilihan dari warga kita sendiri. WNI sendiri kalau memang mau bertahan, saya pikir selalu saja ada alasan ya kenapa kok ada yang bertahan. Berarti ada hal yang penting yang harus dilakukan dan sebenarnya kan harapannya kalau kita ingat di Juni 2025 sudah terlanjur pulang gitu kan, ada mahasiswa yang terlanjur pulang ketika mau kembali lagi ke Iran harus berpikir lagi soal biaya, soal visa. Nah itu kan juga sangat merepotkan ya. Ya saya pikir
orang-orang Indonesia di sana punya pertimbangan, tapi kalau mereka memang mempertimbangkan ingin segera pulang, tentu memang pemerintah punya kewajiban ya melindungi warga negaranya yang berada di daerah-daerah konflik, sehingga langkah-langkah mitigasi, koordinasi dengan Azerbaijan, dan kemudian dari Azerbaijan kemungkinan bisa terbang ke Turki, dari Turki ke Jakarta. Nah, berarti kan kerjasama juga dengan pihak Turki untuk bisa mempermudah ya, terutama masalah visa dan lain-lain. Oke, saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, tentu ini menjadi prioritas utama, keselamatan dan juga keamanan dari warga negara Indonesia kita di Iran begitu. Walaupun memang tadi disebutkan oleh Bu Dina untuk wilayah-wilayah atau negara-negara yang juga terdampak belum dirasa urgent begitu untuk bisa dievakuasi. Anda sepakat dengan ini, Pak Sukamta? Iya, memang situasinya harus dilakukan evaluasi lapangan. Jadi ada negara-negara yang rawan banget seperti di Iran, ada yang punya potensi rawan. Terus kemudian sekali lagi di negara yang rawan kayak Iran pun nggak semua wilayah terancam. Nah, di situasinya beda-beda. Jadi harus dievaluasi, tetapi yang penting adalah KBRI kita itu punya infrastruktur untuk penyelamatan WNI dengan baik. Nah, sehingga kalau diperlukan rasa-rasanya evaluasi itu mengharuskan evakuasi, tidak harus nunggu bahaya sudah depan mata baru evakuasi. Nah, mereka sudah punya kesiapan infrastruktur, punya orangnya, punya administrasinya, punya prosedurnya. Ya, dan juga peralatan terkait dengan transportasi, apakah darat, bis, atau nanti pakai pesawat, apakah charter, apa pakai maskapai Indonesia atau beli tiket. Nah, ini semua kan harus disiapkan semua, nggak bisa mendadak, dan itu anggarannya juga besar. Nah, sehingga dari Kemlu, dari pemerintah, dari KBRI, KJRI harus menyiapkan contingency plan untuk evakuasi ini. Dan mereka sudah melakukan, saya pantau itu. Nah, tinggal mudah-mudahan nanti evaluasi di lapangannya itu tidak telat, tidak terlambat, itu harapan kita. Oke, kita juga berharap ini jangan sampai terlambat begitu ya, upaya mitigasi terus harus dilakukan begitu dengan cepat. Sudah ada informasi apakah proses evakuasi ini sudah berjalan mulai hari ini atau kemarin atau seperti apa, Pak Sukamta, yang Anda dapatkan? Sejak hari Sabtu itu prosesnya sudah berjalan. Jadi, cuman angkanya terus berapa orang kemana, itu dinamika harian harus dipantau terus. Oke. Sebenarnya kami juga sudah mengundang dari pihak Kementerian Luar Negeri untuk bisa kemudian memberikan informasi terkini bagaimana soal proses evakuasi, perkembangannya terkait dengan 329 warga negara Indonesia kita yang dievakuasi dari Iran menuju ke negara tetangga begitu ya. Nah, tapi tidak apa, belum ada konfirmasi sampai saat ini. Tapi yang kemudian menarik juga tadi disebutkan oleh Bu Dina soal diplomasi secara global yang kemudian juga bisa dilakukan oleh negara-negara, salah satunya adalah Indonesia, yang kita tahu Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia begitu ya. Diplomasi global seperti apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Posisi tawar apa yang bisa ditampilkan oleh kita dalam hal ini untuk bisa mewujudkan adanya gencatan senjata antara konflik di tiga negara ini? Kalau menurut Anda, Bu Dina? Baik, yang pertama perlu kita sadari bersama ya bahwa konflik ini kalaupun kita terlibat menjadi mediator atau katakanlah kita berusaha melakukan langkah diplomatik untuk peredaan konflik, itu adalah kepentingan nasional kita loh gitu ya. Jadi kita tidak sekedar hanya tampil sebagai juru damai atau apa, tapi ingat bahwa ini adalah kepentingan nasional kita. Kalau perang ini berkepanjangan, pertama kita terancam secara ekonomi karena masalah
migas, kenaikan harga BBM dan lain-lain. Dan kedua tadi kita sudah bahas juga bagaimana sangat banyak mahasiswa Indonesia di Timur Tengah. Kalau mereka studinya terhambat tentu juga merugikan kita juga. Lalu belum lagi kita bicara soal WNI yang menjadi tenaga kerja di Timur Tengah. Mereka mengirimkan banyak devisa ke Indonesia. Artinya kita tuh berkepentingan dengan berhentinya konflik ini. Ketika sudut pandangnya bahwa ini juga kepentingan nasional kita, bahwa konflik ini harus berhenti demi Indonesia juga, maka artinya langkah-langkah kita juga betul-betul langkah yang serius, bukan hanya formalitas. Yang pertama saya pikir yang perlu dilakukan adalah kembali menggunakan PBB ya, forum PBB untuk menggalang dukungan internasional agar menekan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan. BOP saya pikir sudah nggak bisa lagi dipakai, tidak ada harapan dipakai untuk masalah ini meskipun judulnya kan Board of Peace, tapi kan ketuanya Trump. Dengan cara apa meminta BOP untuk mengurus ini? Berarti kembali kepada PBB. Yang kedua kita perlu melakukan mungkin istilah back channel diplomasi ya. Kita diplomasi diam-diam tanda kutip untuk menghubungi negara-negara Arab, negara-negara monarki di kawasan Teluk ini supaya mereka juga punya keberanian gitu ya, mendorong mereka supaya punya keberanian untuk menekan Amerika Serikat. Kenapa Iran menyerang negara-negara ini? Kan sebenarnya diserang pangkalan militer yang ada di wilayah mereka ya. Artinya sebenarnya mereka punya power ya untuk menghentikan serangan Amerika kepada Iran ini. Mereka bisa menekan Amerika supaya tidak lagi menggunakan tanahnya untuk dijadikan basis serangan kepada Iran. Ya, jadi karena tadi sudah Mbak Adisti bilang kita sebagai negara Muslim ya, berarti kita punya kedekatan emosional, kita punya kedekatan hubungan dengan negara-negara Teluk ini, dan kita bisa bicara, memberikan dukungan, memberikan dorongan supaya mereka berani untuk mengambil langkah yang tegas agar Amerika tidak lagi menggunakan pangkalan militer Amerika yang ada di kawasan tersebut. Oke, bagaimana dengan pandangan Anda Pak Sukamta dari DPR terkait dengan diplomasi global yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Jangan hanya sekedar formalitas, tapi kemudian harus ada upaya keseriusan. Ya, memang ini menjadi tugas dan tantangan pemerintah Republik Indonesia. Kita punya amanah konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Jadi upaya untuk mengakhiri konflik di mana saja, termasuk konflik besar yang punya dampak sangat luar biasa besar ini, itu menjadi urgen untuk dilakukan. Dan baik melalui forum-forum multilateral, PBB, OKI, non-blok. Nah, walaupun kita tahu bahwa situasinya sekarang ini tidak mudah karena yang ikut terlibat terseret di dalam konflik itu adalah negara-negara anggota OKI semua. Nah, tapi justru disitulah peran Indonesia untuk mendorong supaya OKI bisa juga mengupayakan ya diplomasi, baik itu Iran, Saudi, negara-negara Teluk bisa bicara dengan Amerika. Dan Pak Presiden kita, Pak Prabowo kemarin juga menyampaikan yang kita dengar lewat publikan, beliau ingin ikut terlibat mendamaikan pihak-pihak yang terkait. Kita tahu ini persoalannya tidak mudah. Amerika punya target sendiri dengan yang dilakukan sekarang ini, tapi setidak-tidaknya Pak Prabowo bisa berkomunikasi dengan Presiden Trump selama ini ya. Dalam kaitan dengan banyak hal, Pak Prabowo juga berhubungan dengan Pak Trump secara langsung, berhubungan dengan pemimpin-pemimpin di Teluk, di Saudi, Qatar, Emirat, juga Pak Prabowo langsung kemarin belum lama ketemu dengan mereka-mereka, dan Pak Prabowo juga bisa berkomunikasi dengan Iran. Saya kira posisi unik Pak Prabowo ini tidak dimiliki oleh kepala-kepala negara yang lain. Nah, ini potensi besar dan beliau punya niat. Ya, saya kira itu perlu dicoba ya, apa yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri.
Dan kalau itu bisa berhasil, saya kira itu akan menaikkan leverage Indonesia. Walaupun saya tahu ini tidak mudah, tapi sekali lagi perlu dicoba. Ya, dan harus Oke, apapun harus dicoba untuk kemudian bisa meredam begitu ya, meredam eskalasi aksi saling balas serang antara Amerika Serikat Israel kepada Iran dan juga sebaliknya begitu. Tapi yang kemudian tadi disinggung juga soal di bawah naungan PBB. Tapi yang kita tahu juga kan Amerika Serikat punya hak veto, Bu Dina. Bagaimana ini? Iya, memang ada masalah besar ya di PBB. PBB ini bukan lembaga yang demokratis karena keputusan yang terkait dengan keamanan global itu diambilnya di Dewan Keamanan. Tapi biar bagaimanapun inilah satu-satunya lembaga internasional yang berbasis konsensus ya. Jadi memang ya sudah memang terus berusaha gitu ya. Dibanding tidak melakukan apapun gitu ya. Ketika suara-suara di PBB misalnya bisa mengumpulkan ratusan negara, 150 negara misalnya sama-sama bersuara untuk meminta Amerika Serikat dan Israel, saya pikir itu ada tekanan. Dibanding sekarang masih belum ada apa-apa gitu ya. Nah, sikap diam ini justru yang memberikan seolah-olah lampu hijau kepada Israel dan Amerika Serikat. Kita lihat sedikit sekali ya negara yang benar-benar berani mengecam, benar-benar berani meminta agar Amerika Serikat dan Israel itu menghentikan serangannya. Dan ini kan sudah jelas sebenarnya dari sisi hukum ini pelanggaran hukum internasional, pelanggaran pasal 2 PBB, piagam PBB. Berarti seharusnya negara-negara itu tidak takut-takutlah untuk bersuara, meminta, mengecam dan menuntut Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan ini. Nah, saya pikir meskipun memang strukturnya seperti itu, tapi minimalnya ketika ada ratusan negara yang bersuara, tentu suara ini akan terdengar juga ya. Dibanding yang sekarang ini kok adem ayem aja gitu ya. Nah, saya pikir ini yang peran yang penting dilakukan oleh Indonesia, dan di masa lalu itu juga sudah ditunjukkan waktu tahun-tahun di 2014, 2015 itu kan perhatian dunia pada Palestina nggak terlalu besar. Waktu itu Kementerian Luar Negeri sangat aktif, Menteri Luar Negeri juga sangat aktif untuk membawa lagi isu Palestina ke tengah. Akhirnya kemudian negara-negara membicarakan lagi Palestina, berusaha mencari solusi lagi. Nah, ini juga penting juga kita lakukan gitu ya. Dan satu lagi yang saya berikan catatan adalah masalah pentingnya diplomasi tertutup tadi ya. Bukan hanya PBB, tapi diplomasi tertutup itu maksudnya betul-betul ditemui satu persatu ini negara-negara monarki Arab ini, dan kita berikan dukungan penuh gitu kepada mereka untuk bersikap berani terhadap Amerika Serikat. Oke, terakhir saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, kita yakin betul begitu Kementerian Luar Negeri saat ini sedang bekerja begitu untuk melakukan evakuasi, upaya evakuasi kepada 329 warga negara Indonesia kita yang berada di Iran untuk bisa memprioritaskan keselamatan dan juga keamanan saudara-saudara kita di sana. Tapi apakah ada langkah selanjutnya yang kemudian dilakukan oleh DPR, misalkan salah satunya adalah memanggil dari Kementerian Luar Negeri untuk bisa memberikan penjelasan soal bagaimana evakuasi, termasuk juga soal kondisi saat ini, termasuk juga posisi pemerintah Indonesia di konflik di 3 negara ini. Silahkan, pekan depan atau seperti apa? Ya, kalau urusan penyelamatan WNI, saya kira kita DPR tidak perlu memanggil Kemlu karena kita sudah tahu mereka sedang bekerja. Kami berkomunikasi secara langsung dengan Kemlu setiap saat untuk memantau keselamatan WNI kita. Jadi tidak perlu dirapatkan, itu terus kita lakukan pemantauan bersama-sama karena ini persoalannya persoalan nyawa, persoalan emergensi. Jadi oke, saya kira itu lanjut terus. Nah, kalau urusan diplomasi, ya saya kira kita akan memberikan support kepada pemerintah, kepada presiden, untuk mengambil peran-peran yang lebih aktif, lebih konstruktif, apapun peluang yang
bisa dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, kita dorong, kita dukung secara positif. Jadi pada prinsipnya DPR memberikan support penuh supaya pemerintah tidak ragu-ragu untuk mengambil inisiatif untuk berperan lah. Kita tahu bahwa Amerika ini cenderung unilateral, tidak mengindahkan lagi lembaga-lembaga norma kayak PBB, trennya yang terjadi seperti di Venezuela, sekarang di Iran. Ya, ini tantangan baru, lembaga-lembaga multilateral cenderung tidak lagi digunakan dan tidak didengarkan. Nah, itu menjadi tren baru ke depan. Dan kita, negara menengah kayak Indonesia harus menyiapkan diri, negara-negara lain juga harus adaptasi dengan tren baru ini. Saya kira ini bisa menjadi diskusi yang akan datang untuk Kompas TV ya, bagaimana tren ke depan ini. Oke, baik. Baik, tetapi saat ini adalah keselamatan dan juga keamanan warga negara Indonesia kita yang berada di Iran, itu yang kemudian diupayakan begitu. Kami yakin Kementerian Luar Negeri saat ini sedang berupaya secara maksimal untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di sana di Iran. Kita tunggu bagaimana perkembangan informasi yang nanti dihadirkan oleh Kementerian Luar Negeri kepada publik soal perkembangan evakuasi. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS, Pak Sukamta, dan juga ada analis geopolitik Timur Tengah Universitas Padjadjaran, Budina Yulianti telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Budina, sehat selalu Pak Sukamta. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, sama-sama, terima kasih. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Unjuk rasa menentang serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran berlangsung di Pakistan. Ratusan orang berunjuk rasa di depan konsulat Amerika Serikat di Lahore, Pakistan. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Unjuk rasa menentang serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran berlangsung di Pakistan. Ratusan orang berunjuk rasa di depan konsulat Amerika Serikat di Lahore, Pakistan. Unjuk rasa berujung bentrok. Pengunjuk rasa membakar dan melempari batu ke konsulat Amerika Selasa waktu setempat. Mereka mengecam serangan gabungan Amerika dan Israel terhadap Iran. Media Pakistan melaporkan bahwa polisi dan pasukan keamanan menggunakan gas air mata untuk membubarkan para demonstran. Dan konfrontasi tersebut berlangsung selama berjam-jam. Protes serupa dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Pakistan, yakni di Karachi, Islamabad, dan Skardu. Kedutaan Besar AS di Pakistan memantau adanya unjuk rasa di luar konsulat AS di Karachi dan Lahore, dan mendesak warga AS di Pakistan untuk tetap waspada dan menghindari kerumunan massa. Aksi serupa juga terjadi di India Rabu waktu setempat. Ribuan Muslim Syiah di Kashmir, India, memprotes serangan AS Israel terhadap Iran. Banyak di antara pengunjuk rasa merupakan perempuan. Mereka berkumpul di Magam, barat laut Srinagar, kota terbesar di wilayah tersebut. Pengunjuk rasa membawa potret Khamenei dan meneriakkan slogan-slogan menentang Amerika Serikat dan Israel. Para ulama dan pemimpin komunitas mendesak persatuan Muslim dan menyerukan komunitas internasional untuk turun tangan guna mencegah eskalasi lebih lanjut. And the fact that an 85-year-old man still made the whole world superpower scared of him. The fact that at 85, US had to take a step of, bombing him. That shows that the courage, the stature this world leader had. He was not only a leader of a Shia faction or a Muslim faction, but I believe anyone who stood against US imperialism, US dominance. Tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei juga menuai kecaman dunia.
Sejumlah negara bereaksi keras memprotes tindakan AS dan Israel yang melancarkan operasi gabungan ke Iran. Bentrokan pecah di luar gedung konsulat AS Karachi, Pakistan saat massa memprotes kematian Ali Khamenei. 22 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka. Bentrok antara polisi dan demonstran tak terhindarkan saat massa berhasil memasuki area konsulat AS di Karachi, Pakistan. Massa yang marah menyerang gedung konsulat AS dengan memecahkan kaca dan membakar pos polisi. Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan gas air mata dan menembaki demonstran. Saudara, satu lagi kantor polisi di Teheran, Iran hancur akibat serangan udara AS dan Israel. Kantor polisi di dekat alun-alun di jantung kota Teheran hancur. Para pekerja membersihkan puing-puing yang berserakan di jalan agar memudahkan para pejalan kaki. Sejumlah markas militer dan kantor polisi telah menjadi sasaran AS dan Israel sejak perang bermula pada Sabtu lalu. Warga setempat menggambarkan saat-saat serangan terjadi. ما بودیم همون تو ساختمون با خانمم موجی شد دیگه بردیم بیمارستان من خودم شیشه خورده تکلم پر شیشه است تخلیه کردیم بعد از 3 تا موشک رفتیم خونه یکی از همکارامون لشکرمن وزارت مخابراتی هستم رفتیم اونجا دیشب خانمم روزبه خوابید الان اومدیم جمع کنیم که بریم شهرستان. Selain ke Iran, serangan gabungan AS dan Israel masih menyasar Lebanon. Bulldozer terlihat membersihkan puing-puing setelah serangan udara di kota Baalbek, Lebanon Timur, Rabu waktu setempat. Media lokal menyebut serangan fajar menyasar sebuah bangunan 4 lantai di dalam kompleks perumahan. 6 orang dilaporkan tewas dan 15 lainnya luka-luka. Sebelumnya, tentara Israel menyatakan bahwa mereka terus menargetkan gudang senjata bawah tanah, peralatan tempur, dan fasilitas Hizbullah. Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan sejak Senin lalu. Seratusan peti mati diarak melalui jalan-jalan Minab Selasa waktu setempat menuju lokasi pemakaman. Ribuan pelayat mengiringi pemakaman korban. Media Iran melaporkan total 165 orang termasuk anak-anak yang wafat dalam serangan di sekolah dasar Putri Syajareh Taibeh di Iran Selatan pada hari Sabtu. Iran menyalahkan AS dan Israel atas jatuhnya korban yang didominasi anak-anak. Korban dimakamkan secara massal di kota Minab, selatan Iran. Hari ini sidang putusan kasus penyelundupan hampir 2 ton sabu dengan terdakwa ABK Fandi Ramadan akan dibacakan. Ibu Fandi meminta anaknya dibebaskan karena tidak bersalah. Informasinya usai jeda, saudara. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. ABK Fandi Ramadan dan 5 terdakwa lainnya akan menjalani sidang putusan dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam Kamis pagi 5 Maret 2026. Dalam kasus ini, Fandi dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Fandi didakwa terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu dengan menggunakan kapal tanker Sea Dragon Tarawa yang disergap aparat di perairan Karimun, Kepulauan Riau pada Mei 2025. Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menolak nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan Fandi. Jaksa menyatakan tetap menuntut agar Fandi dijatuhi hukuman mati.
Fandi Ramadan, anak buah kapal Sea Dragon, terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu, dituntut hukuman mati. Fandi bersama 5 terdakwa lainnya didakwa terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu dengan menggunakan kapal tanker MT Sea Dragon Tarawa yang disergap aparat di perairan Karimun, Kepulauan Riau pada Mei 2025. Ibu Fandi Ramadan, Nirwana, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan anaknya dan menggugurkan tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa penuntut umum. Sang ibu menilai Fandi tidak bersalah dan merasa dijebak. Pasalnya, Fandi tidak mengetahui adanya 2 ton sabu di kapal. Jadi harapan saya sama Bapak Jaksa, Ibu Hakim yang mulia, tolonglah bantu anak saya, bebaskanlah anak saya. Kalau jika memang anak saya tidak bersalah, bebaskanlah anak saya. Janganlah anak saya dituntut. Saya nggak terima, saya nggak ikhlas. Tapi kalau memang anak saya terbukti bersalah, saya ikhlas. Tapi anak saya kalau tidak terbukti bersalah, tolonglah bebaskan anak saya. Dia harapan kami, kebanggaan kami, masa depan kami. Sebagai orang tua berharap penuh kepada Ibu yang mulia. Mohonlah tidak lanjutkan. Tolong buatlah seadil-adilnya dengan anak kami yang bernama Fandi. Janganlah dia divonis. Kalau memang dia tidak bersalah, bebaskanlah dia. Atas tuntutan itu, keluarga Fandi yang didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea menemui pimpinan Komisi 3 DPR untuk meminta keadilan atas kasus yang menjerat anaknya. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman merespons aduan keluarga Fandi ABK yang dituntut hukuman mati. Habibur Rahman mengatakan tuntutan mati terhadap Fandi janggal karena Fandi jelas bukan mastermind atau orang yang paling diuntungkan dalam penyelundupan narkotika. Itu ya, satu penerapan hukumnya, dalam perumusan tuntutan seperti apa. Ya. Itu kan sangat janggal. Kalau sebagai upaya terakhir, tentu harusnya kepada mastermind, orang yang merencanakan, orang yang melaksanakan, orang yang mengambil paling besar manfaat, ya, dan orang yang pelaku utamanya, kurang lebih kan begitu. Itu tuntutan hukuman mati. Harusnya hanya diterapkan seselektif itu. Nah itu kejanggalannya. Kemudian terbongkar tadi, ketika diperiksa katanya lawyernya dari pihak yang meriksa, itu kan. Gimana dia mau all out membela kepentingan kliennya? Sebelumnya, jaksa penuntut umum menolak nota pembelaan atau pleidoy yang disampaikan Fandi beserta 5 orang terdakwa lainnya dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Jaksa menolak klaim terdakwa Fandi tidak mengetahui muatan narkotika di kapal tanker tempatnya bekerja. Jaksa menilai terdakwa aktif membantu proses pemindahan barang dan tidak melaporkan adanya muatan terlarang. Dengan demikian, jaksa tetap menuntut hukuman mati kepada semua terdakwa termasuk Fandi Ramadan. Atas nama terdakwa Fandi Ramadan berkenan memutuskan dalam putusan sebagai berikut. 1. Menolak nota pembelaan atas nama terdakwa Fandi Ramadan untuk keseluruhan. 2. Memutus perkara ini sebagaimana dalam dakwaan pertama primer penuntut umum serta surat tuntutan yang mana telah penuntut umum bacakan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan pidana tersebut. Proses hukum terhadap terdakwa Fandi dan 5 abk lainnya masih bergulir di Pengadilan Negeri Kota Batam. Keluarga terus berharap keadilan pasca jaksa menuntut para terdakwa dengan hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui seperti apa persiapan sidang vonis terhadap ABK Fandi dalam kasus penyelundupan sabu 2 ton, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris di Batam, Kepulauan Riau. Bene, selamat pagi. Sidang vonis akan digelar jam berapa? Kemudian siapa saja yang nantinya akan hadir, Bene?
Ya, Okta dan juga saudara, bisa saya informasikan kepada Anda bahwa nantinya sidang sendiri akan direncanakan atau dijadwalkan ini dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana nanti akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Eni Tiwi yang juga merupakan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Batam, begitu untuk agenda pembacaan putusan ataupun vonis terhadap 6 orang ABK Sea Dragon, yang dimana di dalam salah satu terdakwa tersebut ada Fandi Ramadan juga, dan keenamnya ini dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni tuntutan hukuman mati karena memang dari proses penyergapan pada saat itu ditemukan barang bukti sebesar 2 ton sabu begitu ya. Kemudian juga untuk nanti siapa saja yang akan datang, kami masih mencoba informasi karena memang kita ketahui sendiri Hotman Paris selaku pengacara dari pihak Fandi Ramadan juga beberapa kali sempat mendatangi keluarga. Apakah nantinya Hotman Paris juga akan datang pada pembacaan putusan pada hari ini. Namun yang pasti pihak keluarga juga dari Fandi Ramadan ini juga mengkonfirmasi hadir Nirwana dan juga Sulaiman, ya ini ayah dan juga ibu dari Fandi Ramadan. Begitu, Okta. Sudah adakah respon dari pihak keluarga dan juga jaksa soal sidang vonis kasus penyelundupan 2 ton sabu ini? Ya, Okta dan juga saudara, memang untuk sampai dengan saat ini respon keluarga masih sama seperti beberapa waktu sebelumnya, di mana memang pihak keluarga ini menyayangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, di mana pada 5 Februari yang lalu memang jaksa penuntut umum ini menuntut Fandi untuk tuntutan hukuman mati. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu sebenarnya juga Fandi juga sudah menjalankan pledoinya atau nota pembelaan, namun untuk nota pembelaan ini ditolak oleh jaksa penuntut umum. Untuk dari respon dari pihak dari jaksa penuntut umum sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasinya. Begitu, Okta. Baik, pledoi ditolak JPU, kemudian keluarga juga masih berharap tentunya Fandi bisa bebas karena menilai proses janggal. Nanti kita tunggu bersama seperti apa sidangnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ketua Kamar Pengawas. Pembinaan teknis dan administrasi yudisial kepada para pejabat dan hakim di lingkungan pengadilan se-Jawa Tengah dan DIY dilakukan jajaran pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Jumat pagi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung Sunarto kembali mengingatkan para pejabat dan hakim pengadilan untuk selalu mengutamakan integritas moral dalam bekerja. Menurut Sunarto, saat ini para pejabat dan hakim pengadilan di seluruh Indonesia telah mendapat keistimewaan dari negara dengan adanya perbaikan penghasilan melalui peningkatan jumlah tunjangan yang diterima. Oleh karena itu, para pimpinan Mahkamah Agung tak akan memberikan toleransi kepada mereka yang melakukan praktik transaksional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat dan hakim pengadilan. Saya perlu ingatkan bahwa kebijakan pimpinan yang sekarang adalah tidak ada lagi pelayanan yang diberikan oleh aparatur pengadilan yang bersifat transaksional. Kalau ini masih terjadi, pilihannya cuma 2, berhenti atau penjara. Itu. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak ada belas kasihan sedikit pun. Mohon maaf. Kita matikan nurani kita demi tegaknya marwah lembaga kita. Sekali lagi saya tidak ada hibah gitu, nggak ada. Malahan Mahkamah Agung tidak boleh memberi bantuan advokasi. Selain memberikan pembinaan teknis dan administrasi yudisial, Ketua Mahkamah Agung RI juga meresmikan penggunaan Masjid Adli di Kompleks Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Masjid yang dinamakan Nurul Adli ini terbuka untuk masyarakat umum. Pembinaan dari atasan ke bawahan berkaitan dengan telah adanya peningkatan kesejahteraan bagi hakim dan harus diimbangi dengan kinerja yang bagus dan slogan Mahkamah Agung tidak ada toleransi terhadap
pelayanan yang bersifat konsensual atau dengan sudah ada peningkatan kesejahteraan bagi hakim, maka para hakim harus bekerja all out, bekerja tanpa pamrih, sesuai dengan hukum dan keadilan. Itu yang pembinaannya, sehingga tidak ada toleransi sama sekali terhadap sedikit pun pelanggaran terhadap tugas-tugas hakim. Itu inti dari pembinaan yang mulia Ketua Mahkamah Agung tadi begitu. Diharapkan pembinaan teknis ini ke depan bisa menjadi pengingat agar para hakim tidak melakukan pelanggaran karena sanksi yang diberikan akan seadil-adilnya. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau lebih awal, yakni dimulai pada April mendatang. Informasinya usai jeda, Saudara. Ketua Fraksi Gerindra MPR Habibur Rahman menjawab sorotan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan soal program MBG yang masuk anggaran pendidikan. Habib menjawab pernyataan Adian Napitupulu. Dia bilang masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan yang kuat, yakni karena penerima MBG adalah siswa yang menjadi bagian terpenting dari sistem pendidikan. Selain itu, tidak ada alokasi lebih penting yang dihapus untuk penganggaran MBG. Yang ada adalah menghapus kegiatan-kegiatan tidak efisien dan rawan korupsi di sektor tersebut. Kata Habib, persetujuan anggaran sudah berlalu karena sudah disepakati. Tinggal sekarang mengawal pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan. Sebaiknya Adian tantang debat Ketua Banggar atau dirinya sendiri soal APBN dan MBG. Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, sebaiknya Adian Napitupulu menantang debat dahulu Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtai beliau, Buya Said Abdullah. Atau lebih menarik lagi kalau Adian berdebat dengan dirinya sendiri selaku anggota DPR RI yang turut menyetujui APBN. Kita tahu bahwa Buya Said Abdullah secara jelas membenarkan pernyataan Seskap Teddy Indrawijaya bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang APBN. Seluruh fraksi bulat termasuk Adian Napitupulu menyetujui Undang-Undang APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG. Nilai politisi ada pada keberpihakan kepada rakyat kecil serta konsistensi sikap dan ucapan. Jangan karena nafsu cari panggung membuat kita membabi buta. Secara faktual, masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan yang kuat, yakni karena penerima MBG adalah siswa yang menjadi bagian terpenting dalam sistem pendidikan. Selain itu, tidak ada alokasi lebih penting yang dihapus untuk penganggaran MBG. Yang ada adalah menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak efisien dan rawan korupsi di sektor tersebut. MBG adalah program terbaik dan sangat berguna untuk anak-anak kita. Hal ihwal persetujuan anggaran sudah berlalu karena sudah kita sepakati. Tinggal sekarang kita awasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan. Kita ke informasi lain, Saudara. KPK menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan penetapan tersangka Bupati Fadia setelah KPK menemukan alat bukti yang cukup. Diketahui suami dan anak Bupati Fadia membuat PT RMD
yang merupakan perusahaan pengadaan barang dan jasa. Perusahaan tersebut kemudian mendominasi proyek pengadaan outsourcing di Pekalongan. Menurut KPK, dari perusahaan tersebut sepanjang tahun 2023 hingga 2026 transaksi masuk ke PT RMD sebesar 46 miliar rupiah. Sementara 19 miliar rupiah atau 40% dari total transaksi PT RMD dinikmati oleh keluarga Bupati. Kemudian sepanjang tahun 2023-2026 terdapat transaksi masuk ke PT RMB senilai 46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RMB dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Kemudian dari uang tersebut yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya sebesar 22 miliar. Berarti ada lebihnya dikurangi sekitar 24 miliar. Sisa diantaranya dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati dengan total mencapai 19 miliar. Menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudari FAR, selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030. Sorotan lain, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau lebih awal, yakni dimulai pada April mendatang. BMKG juga memperkirakan musim kemarau tahun ini akan lebih panjang. Berdasarkan hasil analisis BMKG, musim kemarau akan bergerak dari wilayah Nusa Tenggara dan bergerak ke wilayah barat secara bertahap. BMKG mencatat awal musim kemarau di tanah air akan tiba lebih awal, yaitu di 325 zona musim atau 46,5% dari keseluruhan zona musim di Indonesia. Selama periode musim kemarau ini, BMKG mengatakan curah hujan akan berada pada kategori kering. Awal musim kemarau, bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau pada periode April, yaitu ada 114 zona musim atau sekitar 16,3% dari seluruh zona musim yang ada di Indonesia sejumlah 699. Kemudian yang memasuki musim kemarau pada Mei ada 184 zona musim atau 26,3% dari keseluruhan jumlah zona musim, dan pada Juni 2026 sebanyak 163 zona musim atau 23,3% dari seluruh wilayah Indonesia. Nantinya akan diawali dari wilayah Nusa Tenggara, kemudian bergerak ke barat secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya. Selama sepekan terakhir rupiah tertekan dan IHSG anjlok selain karena konflik AS Israel versus Iran. Disusul penutupan Selat Hormuz, sentimen dari lembaga pemeringkat Fitch yang menurunkan outlook utang RI dari stabil ke negatif juga ditengarai jadi biang keladi. Informasi yang saya jeda saudara di Kompas Bisnis bersama Yan Rahman. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman. Ada informasi saudara dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menjamin stok BBM dan LPG untuk Lebaran aman. Bahlil memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Bahlil menyatakan meski ada gejolak harga minyak global akibat perang Amerika Israel dengan Iran, namun harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Sementara harga BBM non-subsidi sesuai ketentuan akan mengikuti mekanisme pasar. Bahlil juga bilang sudah melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional untuk mengantisipasi stok BBM dan LPG jelang Idul Fitri.
Bahlil meyakinkan stok BBM subsidi sudah mencapai 20 hari sesuai standar nasional. BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri, insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG. Jadi nggak perlu ada keraguan sekalipun memang ada terjadi dinamika global di Iran dan Israel. Harga untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran. Ya. Tetapi kalau untuk harga BBM yang non subsidi itu memang mekanisme pasar dan itu kan sesuai dengan Permen tahun 2022 daripada ESDM. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kesiapan anggaran di tengah naiknya harga minyak dunia imbas perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Iran yang menutup Selat Hormuz membuat harga minyak dunia ini meroket. Purbaya memastikan anggaran untuk impor minyak maupun subsidi masih bisa dikendalikan dan memastikan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak konflik Iran terhadap pasokan dan harga bahan bakar minyak. Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak udah naik mereka di 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Berarti tidak ada kekhawatiran dari Anda, Pak? Nggak, kita bisa adjust, kita bisa atur. 20 hari itu kalau nggak ada supply sama sekali baru berantakan, tapi biasanya nggak seperti itu. Kita pasti bisa dapat supply tapi harganya lebih tinggi, itu aja. Tapi pasti terkendali gitu ya, Pak? Kita bisa lihat, saya bisa hitung dengan asumsi tadi, kita masih bisa mengendalikan defisit kita, ekonomi kita masih bisa maju, nggak ada masalah. Sejak serangan AS Israel pada 28 Februari lalu ke Iran, ini disusul ditutupnya Selat Hormuz, harga minyak mentah Brent terpantau terus naik. Pada penutupan perdagangan 2 Maret, harga minyak melonjak ke $77,74 Amerika Serikat per barel. Harga minyak mentah Brent melampaui angka psikologis pada 3 Maret, menembus $81,40 per barel. Terakhir pada pukul 4:23 zona waktu timur Amerika Serikat atau 4:23 waktu Indonesia Barat, harga berada di level $82,49 Amerika Serikat per barel. Sementara kenaikan juga terjadi pada minyak mentah WTI. Pada penutupan perdagangan pekan lalu, harga berada di level $67,21 per barel dan tembus $71 per barel pada 2 Maret. Harga minyak mentah WTI terus meroket hingga menyentuh $74,56 per barel pada 3 Maret dan hari ini kenaikan tak terbendung mencapai $75,98 per barel. Informasi selanjutnya datang dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Bareskrim Polri menggeledah kantor perusahaan sekuritas di Kompleks Perkantoran Sudirman, Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait dugaan manipulasi proses IPO perusahaan dan transaksi semu saham. Proses geledah dilakukan penyidik OJK bersama penyidik Bareskrim Polri pada Rabu siang. Penggeledahan berlangsung di dalam kantor PT MAS di Treasury Tower Kompleks SCBD Jakarta Selatan pada Rabu siang. Tak hanya menggali hingga menyita dokumen fisik, tim penyidik juga menelusuri dokumen digital dalam kantor. Seusai penggeledahan, penyidik OJK menjelaskan penggeledahan terkait manipulasi penawaran saham perdana atau IPO serta dugaan transaksi semu saham. Dalam rilis resmi, OJK bilang telah memeriksa 25 saksi dalam perkara ini seperti dari sekuritas PT MASI, perusahaan PT BEBS, perbankan, dan nomine. Dalam kasus ini, 2 orang telah berstatus tersangka atas transaksi perdagangan saham. Kenapa PT ini kita lakukan penggeledahan? Berdasarkan hasil penyidikan kami terhadap PT yang bersangkutan, ini korporasinya masih terlibat. Jadi penyidikan yang sedang berjalan ini kita kuatkan dengan kita mencari bukti-bukti lain di PT MA.
Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan itu ada 2, yaitu saudara AS dan saudara M. Ya, sekarang dalam proses penyelesaian kasusnya. Sedangkan kasus korporasinya masih berjalan. Nah, oleh karena itu kita mencari alat bukti yang dengan hari ini kita lakukan penggeledahan. Sementara itu, Saudara, Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional Fitch Rating merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, peringkat utang jangka panjang Indonesia tetap berada di level layak investasi. Dalam laporan resmi Fitch Ratings, penyesuaian outlook ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran terhadap konsistensi serta kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia. Kondisi ini berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, melemahkan sentimen investor, dan memberi tekanan pada penyangga eksternal. Sementara, Saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tertekan selama sepekan terakhir sejak serangan AS Israel ke Iran disusul ditutupnya Selat Hormuz yang membuat permintaan dolar terus meningkat. Pada 26 Februari, rupiah masih di level 16.758 per dolar dan kian melemah hingga ke 16.911 per dolar pada penutupan hari Rabu kemarin. Selain itu, Saudara, IHSG juga terus anjlok pada sepekan terakhir. Sejumlah sentimen negatif terus membombardir bursa efek Indonesia. Bukan hanya soal geopolitik perang AS Israel versus Iran, ada juga lembaga pemeringkat Fitch yang menurunkan outlook utang Indonesia hingga menggeledah mirai aset sekuritas. IHSG yang masih berada di level 8.235 pada penutupan perdagangan pekan lalu turun lebih dari 9% ke level 7.577 pada hari Rabu kemarin. Saudara, lalu seberapa besar penurunan outlook utang dari stabil ke negatif oleh Fitch jadi warning terhadap kredibilitas fiskal kita? Bagaimana pula dampaknya terhadap pelemahan rupiah dan anjloknya IHSG? Kompas Bisnis akan kembali dengan pembahasan lengkapnya seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Bagaimana pengaruh sentimen dari lembaga pemeringkat Fitch yang menurunkan outlook utang RI dari stabil ke negatif bisa menekan rupiah dan membuat IHSG rontok? Seberapa besar dampak konflik Amerika Serikat Israel versus Iran disusul penutupan Selat Hormuz? Kita tanya kepada Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian. Mas Fakhrul, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mas Fakhrul, ini kan Fitch baru saja ini merevisi outlook utang Republik Indonesia dari stabil ke negatif. Apakah hal ini turut berkontribusi ke pelemahan rupiah? Karena kita pantau hari kemarin saja di level 16.900-an. Iya, tentu saja ini berpengaruhnya sangat besar ya. Ini kalau kita lihat salah satu yang dikonsernkan oleh Fitch itu adalah terkait dengan ketidakpastian terkait dengan kebijakan dan juga mandat moneter yang kemungkinan lebih kompleks. Ini pada dasarnya kalau kita lihat Fitch dan juga Moody's kemarin yang menurunkan outlook itu menceritakan bukan masalahnya Indonesia-nya nggak bagus. Pertumbuhannya oke, ada resiko di revenue, tapi tidak ada kejelasan terkait dengan kebijakannya apa saja yang hendak diambil dan apa saja target eksplisit yang hendak dicapai. Ini tidak kelihatan pada dasarnya, Mas. Kira-kira seperti itu. Itu yang membuat hal ini mendatangkan ketidakpastian pada pasar, karena pasar ini selalu forward looking. Kalau kondisi yang bagus saja tidak cukup untuk pasar. Pasar harus lihat adanya perkembangan, kira-kira seperti itu. Oke, berarti fokusnya bukan di kondisi ekonomi, tapi soal kejelasan kebijakan dan juga target yang tidak eksplisit begitu ya. Kemudian kan ini Fitch juga menyorot kredibilitas fiskal, artinya kalau menurunkan outlook utang. Ini seberapa besar ini jadi warning bagi APBN?
Saya lihatnya ini merupakan sebuah warning yang signifikan ya. Ini membuat urgensi kepada tim Kementerian Keuangan harus mengeluarkan target yang eksplisit. Ini contohnya kan sudah banyak aksi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu crackdown di beberapa industri, terus penertiban, terus juga di cukai, ada isu terkait penertiban di rokok ilegal dan lain-lain. Pasar pada dasarnya itu ingin melihat kira-kira tahun ini, tahun depan, dan beberapa tahun ke depan, dampak kepada fiskalnya seperti apa? Income-nya akan naik, naiknya berapa? Itu yang belum dikomunikasikan secara baik oleh Kementerian Keuangan. Harus ada target yang eksplisit. Nah, tapi memang kita harus sadar, di tengah kondisi disrupsi global, di kondisi saat ini, kita harus melakukan berbagai macam perubahan approach dalam kebijakan yang harus lebih pro-growth. Kira-kira seperti itu. Oke. Kementerian Keuangan harus ada target yang eksplisit semacam apa, Mas Fahrul? Bisa dijelaskan lebih detail? Ya, pemerintah harus menargetkan dengan perubahan dan reform yang sedang dilakukan. Misalnya dalam 2 tahun ke depan, tax ratio akan naik sebanyak 1%. Itu kira-kira harus diceritakan, harus dijelaskan kepada pasar, dijelaskan pula ke lembaga rating bahwa reform yang akan kita lakukan itu akan memberikan dampak yang bagus. Harus diceritakan juga bagaimana cara kita mencapainya, karena itu concern yang nomor 1 yang sedang dijalani. Jadi kebijakan yang baik saja tidak cukup, harus ada komunikasi yang kuat. Ini yang saat ini miss dari tim pemerintah kita, kira-kira seperti itu. Oke, harus ada komunikasi yang kuat juga. Ini kan yang jadi concern adalah percepatan perbaikan dalam kurun waktu 12 hingga 24 bulan ke depan. Ini harus dimulai dari mana dulu? Apakah seperti Anda sebutkan tadi soal target eksplisit dan juga komunikasi? Karena kan ancamannya ini penurunan rating ke non-investment grade yang membayangi begitu, jangan sampai. Anyway, kalaupun turun, kita belum keluar dari investment grade, Mas. Kita sudah naik 2 kali soalnya. Ini sudah to notch above investment grade. Jadi memang kita harus mengavoid penurunan ini, tapi kalau turun pun kita masih investment grade. Ini mesti diingat juga. Oke. Kita sudah jauh lebih baik, kira-kira seperti itu. Jadi apa dalam kurun waktu terdekat saja percepatan perbaikannya apa yang harus dilakukan? Tadi disebutkan soal target eksplisit dan juga komunikasi. Yang harus kita lihat pasar keuangan dan lembaga rating harus lihat bahwa perbaikan pendapatan itu real. Ini harus kelihatan. Misalnya sudah mulai ada dari awal tahun pendapatan negara, pendapatan pajak rebound. Kita harus menceritakan dari mana reboundnya dan arahnya ke depan seperti apa. Dan juga harus diceritakan juga tentang terutama juga terkait bagaimana peran Danantara terhadap fiskal. Ini harus dibuat clear. Danantara dan balance sheet APBN itu terpisah. Itu harus dibuat clear kepada lembaga rating karena lembaga rating masih berpikir itu resikonya masih sama. Ini harus diceritakan. Dan yang ketiga terkait dengan mandat Bank Sentral itu juga harus diperjelas dan diceritakan. Nah, tidak boleh komunikasinya silo dan kucing-kucingan, Mas. Harus benar-benar clear apa yang hendak dicapai, apa trade-off kebijakannya. Artinya transparansi ya? Wisi-wasi, transparansi, benar. Harus diceritakan targetnya secara eksplisit. Dan itu memang membutuhkan kekompakan. Nah, kekompakan. Dari lembaga-lembaga yang ada di pemerintah. Baik dari sisi fiskal, moneter, itu harus kompak, Mas. Harus kompak, harus menjelaskan hal yang kongruen. Halnya itu sejalan, kongruen, jadinya kita bisa mengerti. Karena memang kondisi sekarang jauh dari sempurna, tapi kondisi yang tidak sempurna pun, kalau dikomunikasikan dengan baik, pasar akan mengerti. Kira-kira seperti itu. Ini masalah mengkomunikasikan apa yang diinginkan. Berarti yang harus digarisbawahi ada komunikasi, kekompakan, dan juga transparansi. Kan kalau kita lihat gitu ya, tarik flashback sebelumnya, sebelum Fitch ada Moody's yang menurunkan outlook RI, ada juga S&P yang juga memberikan warning, kita masih tunggu bagaimana nantinya. Ramai-ramai ini lembaga internasional menyentil Indonesia. Apa sebetulnya yang salah menurut Anda? Apakah tadi itu yang digarisbawahi, komunikasi, kekompakan, dan juga transparansi? Saya lebih lihatnya kenapa belum bisa komunikasi, belum bisa transparan, karena belum kompak. Ini terkait dengan koordinasi fiskal moneter yang harus eksplisit, baik dari sisi moneter ataupun dari fiskal.
Ketika kita belajar dari stimulus yang sama seperti Abenomics di Jepang, itu ada dokumen bersama yang dikeluarkan oleh otoritas fiskal dan moneter yang sama-sama menunjukkan target jangka menengahnya apa. Apa yang hendak diubah di Indonesia, apa resikonya, dan apa returnnya. Di kondisi saat ini, di tengah disrupsi global, apakah terjadi peningkatan resiko? Pasti. Tapi itu jangan menjadi hal yang ditutup-tutupi oleh otoritas fiskal ataupun moneter, hal yang harus kita ceritakan pada market. Let's brace it bahwa Indonesia butuh perubahan, benar. Bahwa kedua institusi ini harus bergerak bersama, harus mengkomunikasikan hal yang sejalan. Jangan sampai yang satu ekspansi, yang satu mengetat. Nah, dengan alasan bahwa untuk mempertahankan kredibilitas dan lain-lain, ini bukan kredibilitas lagi, tapi egois. Nah, ini yang tidak boleh terjadi lagi. Ini harus dua-duanya kompak, harus punya target yang sama. Apakah ada trade off? Jelas. Tapi trade off ini harus diambil untuk mengembalikan perekonomian dan mengembalikan juga kredibilitas. Pasar tidak alergi dengan perubahan, tapi pasar itu alergi dengan hal yang tidak dikomunikasikan dengan baik. Jadi ini mesti jelas clear-nya. Oke, sebelum Fitch kan ada Moody's ya, Mas Fahrul. Apakah yang dilihat oleh Fitch ini sama dengan yang dilihat oleh Moody's sebelumnya ketika menurunkan outlook rating kita? More or less sama. More or less sama. Ini soal orang itu melihat ketidakpastian terkait dengan policy. Jadinya polisinya itu, ini kalau yang kita di pasar lihat, dikomunikasikan oleh pemerintah mau pro growth, tapi belum terlalu kelihatan pro growth-nya. Seperti yang kemarin sempat ini, ketika likuiditas ditambah, SRBI-nya naik. Nah, hal-hal seperti ini menunjukkan ini belum konsisten, belum kompak Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Makanya harus diselaraskan, KPI-nya disamakan, UU P2SK, mungkin habis ini ada perubahan itu disamakan lagi, baru kita bisa konsisten. Kalau tidak, kalau kata bahasa orang sini jadi podo wae Pak, jadinya agak susah ini gimana buat kita bisa mengembangkan. Ini harus kompak, ini era harus kompak. Harus kompak, berbagai institusi harus meng-align-kan KPI masing-masing Pak. Jangan sampai ketika KPI yang satu tercapai itu berarti ekonominya lemah, nggak boleh itu. Kita harus kompak bagaimana kita mengembalikan ekonomi dan mengembalikan kredibilitas, kira-kira seperti itu. Mas Fahrul, kan kalau di outlook utang gitu ya, ada S&P, kemudian terakhir ada Fitch, ada juga Moody's. Kemudian di Bursa Efek kemarin juga ada sentilan begitu dari MSCI. Dan kemudian direspon oleh pemerintah dengan bernegosiasi ataupun berkomunikasi dengan MSCI. Apakah langkah-langkah itu juga perlu dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam waktu dekat ini? Saya rasa kepada lembaga rating perlu. Tapi kalau lembaga rating itu, mereka itu seeing is believing Pak. Jadi sekalipun nggak ketemu dengan kita, lembaga rating itu selalu melihat apa yang sedang kita lakukan. Nah, di periode mereka sedang melihat apa yang kita lakukan ini, kita harus lakukan perubahan, kira-kira seperti itu. Komunikasikan secara konsisten, bagaimana framework fiskal. Nah, ini belum muncul nih framework fiskalnya, kita mau lihat nih targetnya apa. Baik itu di sisi inflasi, pertumbuhan, dan lain itu harus tally Pak, harus tally, pokoknya harus bunyi. Statementnya, dokumennya harus bunyi. Jadi kalau memang mau growth tinggi, ini contohnya nih, kalau memang mau growth tinggi, inflasi nggak mungkin rendah Pak. Nah itu dong, itu yang harus dikomunikasinya dibenarkan itu kira-kira. Karena outlook itu bukan soal bagus atau tidak, tapi soal apakah jelas atau tidak masa depannya. Ini gimana, kalau agak bagus tapi cloudy, kemarin katanya ada income, duitnya banyak, tapi bisa berubah, masih bisa oke nggak ya tahun depan? Nah, itu hal yang terkait sama outlook. Bukan masalah sudah oke atau belum, tapi bagaimana pandangan apa yang akan terjadi 6-12 bulan ke depan. Kira-kira seperti itu. Oke, masih ada waktu untuk pemerintah untuk memperbaiki diri, terkait juga tadi seperti disebutkan soal komunikasi, juga transparansi, dan juga kekompakan. Terima kasih Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fahrul Fulvian, atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi dari DPR yang meminta polisi segera mengusut kasus kematian terhadap pegiat anti korupsi yang ditemukan meninggal di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas atau Gus Yakut akan dilanjutkan hari ini, Kamis 5 Maret 2026. Agenda sidang kali ini adalah pembuktian dari pemohon, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Dalam sidang kali ini, rencananya kuasa hukum Gus Yakut akan menghadirkan ahli. Dalam sidang sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan jawaban atas gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas atau Gus Yakut dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 4 Maret 2026. Dalam jawabannya, KPK menyebutkan penetapan Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus kuota haji itu sudah sesuai prosedur hukum karena sudah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti yang sah. Dan untuk mengetahui bagaimana agenda sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas atau Gus Yakut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juga juru kamera Bondan Wicaksono. Selamat pagi Esra. Esra, apa agenda sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas hari ini, Kamis 5 Maret 2026? Siapa saja ahli yang kemudian nanti akan dihadirkan dari pihak Gus Yakut? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Hari ini rencananya akan kembali digelar sidang lanjutan pra-peradilan untuk mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dengan agendanya adalah mendengarkan pembuktian dari pihak pemohon atau dalam hal ini adalah dari kubu Yakut Kholil yang disampaikan kemarin dalam wawancara kuasa hukum yakni Melissa Anggraini, dan rencananya dalam pembuktian ini dari kubu Yakut Kholil rencananya akan menghadirkan saksi ahli. Namun sampai sekarang belum disampaikan siapa-siapa saja saksi ahli yang nantinya rencananya akan dihadirkan dalam persidangan ini. Namun dipastikan selain nanti menghadirkan saksi ahli, kemudian juga akan ada nanti berupa berkas-berkas, kemudian surat-surat juga yang akan menjadi semacam pembuktian kepada majelis hakim berkaitan dengan kelengkapan untuk isi petitum ataupun isi uraian perkara yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari Yakut Kholil Qomas. Nah, kemarin juga kita sama-sama mendengarkan bahwa agenda sidang ini, saudara, sudah berlanjut dari 3 Maret hingga 4 Maret, di mana sudah mendengarkan uraian perkara, kemudian juga dari pihak KPK sebagai pihak termohon sudah juga merespon dalam bentuk duplik atas replik yang disampaikan oleh pihak pemohon. Dan KPK menyampaikan bahwa sudah seharusnya dari Mahkamah Tunggal ini menggugurkan ataupun tidak mengabulkan isi petitum yang disampaikan dari pihak Yakut Kholil karena berdasarkan prosedur hukum sudah dilakukan mulai dari pemeriksaan hingga kemudian penyidikan hingga penetapan status tersangka dari pihak ataupun dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini. Nah, sementara itu dalam kuasa hukumnya dalam repliknya yakni kubu Yakut Kholil menampik ataupun kemudian semacam mengkritik menyatakan bahwa penetapan status tersangka dari Yakut Kholil ini tidak sah berdasarkan hukum karena beberapa hal diantaranya tidak menggunakan KUHP yang baru. Dari Melissa Anggraini selaku kuasa hukum sempat menyebutkan bahwa seyogianya dari KUHP baru ini terapkan setidaknya memiliki 2 alat bukti. Kemudian juga disampaikan bahwa ini tidak sah statusnya ataupun prosedur hukum yang dilakukan selama penyidikan. Nah, kita lihat saudara bahwa terdapat silang ataupun ada argumen yang berbeda antara pihak pemohon dan termohon dalam kasus ini. Nah, tentunya kita akan mencermati sama-sama bagaimana nanti keputusan dari Majelis Hakim Tunggal karena hari ini tentunya akan diberikan kesempatan kepada pihak pemohon dalam hal ini adalah pihak Yakut Kholil untuk membuktikan betul atau sah atau absahnya dari sidang pra-peradilan hari ini di Pengadilan Negeri Selatan. Adisti. Baik, kita akan tunggu bagaimana kelanjutan sidang dari pra-peradilan terkait dengan Gus Yakut. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juga juru kamera Bondan Wicaksono melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka minta polisi untuk mengusut kasus perampokan Pasutri yang membuat 1 orang tewas di Bekasi, Jawa Barat. Rieke bilang korban dikenal sebagai pegiat anti korupsi dan belum lama ini menyuarakan dugaan korupsi di sebuah platform podcast. Hal ini disampaikan Rieke
saat mendatangi rumah duka Ermanto Usman yang merupakan seorang pensiunan PT JICT di Bekasi, Jawa Barat. Rike meminta polisi melakukan investigasi mendalam karena motif kematian korban yang dinilai janggal jika hanya disebut perampokan biasa. Menurut Rike, sampai usia pensiunnya, almarhum masih kerap memperjuangkan kasus korupsi pelabuhan. Bahkan sebulan sebelum kematiannya, almarhum sempat menjadi pembicara dalam sebuah platform podcast terkait korupsi di pelabuhan. Kami berharap penyidikan yang dilakukan juga dengan komprehensif begitu, indikasi kuat ini bukan pencurian, tidak ada barang yang hilang. Jangan ada yang memframing ini perampokan. Ini bukan perampokan karena tidak ada barang yang hilang kecuali kunci mobil, dompet dan handphone. Ya, jadi saya kira perlu ada kajian dan investigasi yang lebih luas, lebih tajam dari pihak kepolisian. Polisi masih menyelidiki dugaan pembunuhan dalam kasus perampokan pasangan suami istri di Bekasi yang membuat sang suami tewas. Polisi tengah mencari jejak pelaku dengan memeriksa sidik jari pada spray korban, jendela kaca yang pecah hingga jejak kaki pada dinding rumah. Polisi juga mengumpulkan informasi dari warga untuk mencari petunjuk soal pelaku. Masih dalam penyelidikan, mohon doanya supaya segera terungkap. Pak, ini ada dugaan pembunuhan ini nyambung sama kegiatan Bapak ini di aktivismenya nggak sih? Yang suka bikin podcast dan juga di Serikat Buruh? Semua masih dalam penyelidikan ya, mohon waktu ya. Mohon dukungannya. Kalau ada saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan dan lainnya informasi-informasi, kami dengan senang hati bisa untuk menampung. Korban perampokan Ermanto Usman merupakan seorang pensiunan PT Jakarta International Container Terminal atau JICT. Keluarga mengenang korban sebagai pegiat anti korupsi yang berani mengungkap kasus korupsi. Pihak keluarga menyerahkan semua proses penyelidikan kepada polisi. Karena sebagaimana diketahui, ini korban almarhum ini kan adalah pegiat anti korupsi. Dia adalah pegiat anti korupsi, namun sepenuhnya tentunya keluarga kami tidak dalam kapasitas untuk menyatakan apakah ini perampokan, memang apakah pembunuhan berencana. Ini domainnya polisi, ya kami silakan nanti dia tanyakan ke pihak penyidik ya, termasuk hasil otopsinya kami juga nggak dapat, itu semuanya menjadi kewenangan daripada kepolisian. Sebelumnya, Ermanto dan istri menjadi korban perampokan di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat, Senin 2 Maret lalu. Ermanto ditemukan tewas di atas kasurnya, sementara sang istri kritis karena luka berat akibat penganiayaan. Tim Liputan, Kompas TV. Masih soal kasus kriminal, saudara, polisi menangkap pelaku spesialis curanmor yang kerap meresahkan warga di Bandar Lampung. Polisi menyita BPKB dan STNK sejumlah kendaraan diduga hasil curian. Satu pelaku pencurian sepeda motor ditangkap Rabu dini hari saat tertidur di rumahnya di Lampung Timur. Pelaku sempat terekam kamera CCTV saat beraksi. Kedua pelaku terlihat memantau kondisi sekitar sebelum melancarkan aksinya. Polisi menyita sejumlah STNK dan BPKB kendaraan dari tangan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah mencuri di beberapa wilayah di Bandar Lampung. Pelaku ini melakukan pencurian dengan memberatkan dengan melakukan hunting dan juga memantau situasi. Apabila situasi aman, pelaku langsung melakukan pencurian. Untuk motifnya, pelaku memang sengaja menjadikan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Ratusan warga merayakan festival Holi yang warna-warni di negara bagian Gujarat, India. Festival ini, saudara, jadi penanda berakhirnya musim dingin.
Warga turun ke jalan dan saling melempar bubuk warna-warni di Festival Holi Ahmedabad, Gujarat, India. Festival semakin meriah dengan musik dan tarian-tarian. Perayaan ini menjadi hari libur nasional di India. Festival Holi juga dirayakan di Nepal, wilayah Asia Selatan lainnya, serta warga diaspora negara-negara tersebut. Dan informasi dari India tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Putri Oktaviani. Sampai jumpa.